Aaliyah, Tupac Shakur, Michael Jackson yang meninggal di tanggal yang sama, yaitu tanggal 25. Tonton si Saiful hajatnya sendiri. Siapa lagi kalau bukan, tapi dengan menghilangkan para pesaing Beyonce sendiri. I had sex with Cassie and Sean. Basically, he would. Selamat datang kembali di Sebagai Podcast. Gue Agan Gege bakal nemenin kamu ngebahas tentang kasus yang bakal menarik untuk disimak. Atau kalau kamu punya kasus atau fenomena yang pengen kita bahas bareng, kamu bisa request lewat kolom komentar di bawah. Seperti kasus yang satu ini, yang di request sama teman kita semua di video sebelumnya. Dan memang masih ada keterkaitan dengan kasus yang pernah kita bahas. Ya, kita bakal ngebahas kisah dan kasus Beyonce Giselle Knowles Carter, aka The Queen Bee. Siapa yang gak kenal dengan Beyonce? Penyanyi, pemain film, bisnismen sukses yang lahir di 4 September 1981. Dan sejak dia lahir, dunia nggak pernah sama lagi. Dunia jadi lebih berwarna dengan karya dan suaranya. Beyonce lahir dan tumbuh di Houston, Texas. Di tahun 90-an, dia mulai meniti karirnya dengan bergabung dengan girl band ternama, yaitu The Destiny Child. Dan mulai dari saat itu, karirnya melesat tak terbendung. Lagu-lagunya seperti Say My Name, Survivor, dan juga Lost My Breath mendongkrak karir mereka menuju puncak karir di industri musik. Namun Beyonce sangat paham, dia mempunyai potensi yang lebih yang bisa ditawarkan. Di awal tahun 2000-an dia memulai karir solonya. Dia memulai debutnya dengan album Dangerously in Love dan langsung sukses dengan hitsnya yang Baby Boy dan Crazy in Love. Dari situlah perjalanan solo karir The Queen Bee semakin melesat. Selain di dunia musik, The Queen Bee juga berkarir di dunia film Hollywood. Dan pencapaiannya yang luar biasa adalah memenangkan lebih 30 penghargaan di Grammy Awards dan menjadikannya artis yang memperoleh penghargaan terbanyak sepanjang masa. Beyonce dan Jay-Z menikah di tahun 2008 dan pasangan ini selalu menjadi sorotan, apalagi ketika dikaitkan dengan isu perselingkuhan, disangkut pautkan dengan album Beyonce yang Lemonade. Namun keduanya tetap menjadi satu pasangan yang sangat berpengaruh di industri musik. As we know, Jay-Z dan Beyonce ini adalah teman dekat dari Puff Diddy. Dan akhirnya disangkut pautkan dengan kasus-kasus P. Diddy yang sekarang sedang terus bergulir. Di program Carpool Karaoke bersama James Corden di 2023 yang lalu, P. Diddy mengatakan bahwa hanya ada 2 orang yang menyebut atau memanggil dia dengan nama asli, Sean. Yang memanggil dengan panggilan itu hanya ibunya dan Jay-Z. Dan dari pernyataannya itu sudah terlihat seberapa dekat Jay-Z dan Puff Diddy ini. Dan banyak yang beranggapan Beyonce ini dibukakan karpet merah atau pintu keartisannya oleh si P. Diddy ini. Bukan dengan cara menjadi produser, tapi menjadi orang di belakang layar dengan cara-cara jahatnya, cara-cara gelapnya, atau bukan jadi dukun santet dan lainnya, tapi dengan menghilangkan para pesaing Beyonce sendiri. Konon katanya di awal 2000, di awal solo karirnya Beyonce ini, ada Aaliyah, bukan MTS ataupun Sanawiyah. Aaliyah meninggal di kecelakaan jet pribadinya di 25 Agustus 2001. Dan nyatanya, Aaliyah ini merupakan jamaah partinya si Puff Diddy. Serangkaian cerita tentang kedekatan Jay-Z, Beyonce, dan juga Puff Diddy ini berlanjut ke sosial media.
Dan saat ini katanya Jay-Z dan Beyonce kehilangan 4 juta pengikutnya di Instagram. 4 juta, kalau sama Gemar Universe jauh banget. Beyonce menerima banyak ujaran kebencian di sosial media yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Mereka, para warganet, menuduh Beyonce dan Jay-Z ikut terlibat atas kematian banyak bintang di awal tahun 2000-an. Ini termasuk Aaliyah tadi, Lisa Levi, dan juga The King of Pop Michael Jackson. Lalu, detektif netizen ini menemukan makna di balik banyak hal tentang Jay-Z dan Beyonce, termasuk album Beyonce yang berjudul 4 dan juga album Jay-Z yang 4.244. Para pecinta konspirasi ini menghubungkan dengan angka ulang tahun mereka. Sean Diddy Combs di 4 November, ulang tahun Beyonce di 4 September, dan Jay-Z di 4 Desember. Lalu hal ini pun dikaitkan dengan kematian Lisa Levi, Aaliyah, Tupac Shakur, Michael Jackson yang meninggal di tanggal yang sama, yaitu tanggal 25. Sejauh ini, teori konspirasi ini bisa mengklaim bahwa kedekatan antara Beyonce, Jay-Z, dan juga Sean Diddy Combs ini semakin terlihat. Beberapa orang mengklaim bahwa ketika Taylor Swift mendapatkan penghargaan di MTV Award tahun 2009, mengatakan bahwa sebenarnya Beyonce lah yang memiliki salah satu video terbaik sepanjang masa. Music, so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Dan itu merujuk ke video Single Ladies-nya milik Beyonce. Selain itu, ada juga Adele yang saat menerima album terbaik di Grammy Awards. Bahkan Adele menyampaikan seharusnya Beyonce lah yang menerima penghargaan tersebut. My artist of my life is Beyonce. The Lemonade album was just so monumental, Beyonce. And the way that you make me and my friends feel, the way you make my black friends feel is empowering and you make them stand up. Para pecinta konspirasi bahkan mengklaim Kanye West dan Adele melakukan hal tersebut hanya untuk memberikan ketenaran yang diinginkan Beyonce dan meredamkan popularitas artis lainnya. Teori konspirasi ini memiliki kebetulan-kebetulan yang cukup aneh. Orang-orang mulai berbalik. Orang-orang yang beranggapan bahwa Kanye West mempunyai masalah dengan Taylor Swift yang membuatnya malu ketika mendapatkan penghargaan, tapi nyatanya bahwa Kanye West lah yang mungkin menyelamatkan Taylor Swift dari kegilaannya Beyonce. Selain itu, para pencinta konspirasi juga menemukan makna dalam lagu J. Cole yang si Naus. Dengan memplesetkan si Sean Diddy Combs atau Sound si Jay-Z, nama asli dari Jay-Z. Dan juga Naus itu nama belakang atau nama tengah Beyonce Knowles Carter. Mereka juga mengatakan J. Cole berkata setelah segera aku mati. Karena dia tahu bahwa P. Diddy akan mengetahuinya karena dia mengungkap rahasia itu. Dan para pencinta konspirasi mengatakan bahwa Jay-Z dan Beyonce akan tenggelam bersama P. Diddy karena kasus-kasusnya mulai terungkap. Ada teori konspirasi lainnya yang mengungkapkan bahwa Beyonce pernah menculik Sia dan memaksanya untuk menulis banyak lagu. BuzzFeed melaporkan bahwa di Brazil ada sekelompok orang yang mengumpulkan bukti-bukti konspirasi ini. Mereka mengklaim bahwa Sia tidak keluar atau menjalani kehidupan biasanya, tapi Sia ditawan oleh Beyonce. Teori konspirasi ini berisi Sia diculik oleh Beyonce dan ditawan di basementnya, lalu dipaksa untuk menulis lagu untuk Beyonce. Teori konspirasi ini melahirkan hashtag Save Sia dan menjadikan tagar ini tempat berbagi bukti-bukti penculikan Beyonce.
dan memohon kepada Queen Bee untuk melepaskan Xia. Hope everyone likes pancake atau disingkat jadi HELP atau help. Ditulis oleh Xia dengan foto close up mata Xia dengan Beyonce yang diedit. Drake, I'm trying to get in touch with you. I want to do something. Can you DM me your person? Thanks, your fans, Xia. Tapi teori konspirasi ini malah dibalas dengan banyak meme yang memperlihatkan kejahatan-kejahatan Beyonce yang dilebih-lebihkan. Jonathan Odie adalah tersangka penembakan senjata api di Hotel Trump di Miami di tahun 2018. Banyak orang yang menyangka Jonathan Odie ini adalah seorang pengidap gangguan jiwa. Di video interogasinya, Odie terlihat ngalir ngidul. Dia bilang US itu bobrok, Donald Trump itu pengkhianat, Osama itu adalah Obama. Bahkan dia menyebutkan Puff Diddy itu gay, DJ Khalid itu gay, dan bahkan yang sangat mencengangkan, dia mengaku pernah dengan Casey Ventura di partinya si Puff Diddy sambil ditonton si Saiful Hajatnya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Sean Diddy Combs. I had sex with Cassie and Sean. Basically, he would masturbate and tell me what to do with Cassie. I had like 15 encounters and I heard a lot. Dan setelah kasus Diddy semakin ramai, orang-orang mulai berbalik. Apakah mungkin yang disampaikan Jonathan Odie saat interogasi itu adalah sebuah kebenaran? Terlepas dari teori konspirasi ataupun realita, kasus yang bergulir ini terus melibatkan banyak nama artis-artis besar. Dan tidak sedikit para fansnya berbalik membenci si superstar. Tulis opini kamu di kolom komentar. Subscribe channel Gemar Universe dan jangan lupa like dan share. See you on next video. Terima kasih. Konon katanya, sakitnya diguna-guna. Ada Elia atau Aliyah, bukan MTS ataupun Sanawiyah. Pernah dengan